Di awal film memperlihatkan seorang pria yang mendatangi polisi dengan wajah yang sudah bonyok. Dan ia bernama Hahomo. Ia menyerahkan diri kepada polisi karena telah membunuh orang lain tanpa sengaja. 3 tahun kemudian diperlihatkan dengan para polisi yang sedang mengolah TKP karena telah terjadi pembunuhan. Di sana mereka menemukan barang bukti berupa shuriken yang berbentuk burung walet. Sementara di penjara, Aho sedang asik memijat temannya. Namun tidak lama mereka diusir oleh preman penjara. Lalu Aho melihat berita pembunuhan tadi yang disiarkan di TV. Saat mendengar nama korbannya, Aho seketika langsung teringat bahwa korban tersebut adalah seorang ahli kungfu legendaris. Lalu ia mendatangi sipir dan memintanya untuk menelpon inspektur polisi yang sedang menangani kasus pembunuhan tersebut, dengan tujuan ingin membantu mengungkapkan siapa pelakunya. Namun sipir itu tidak menanggapinya, sehingga Aho pun memutuskan untuk membuat kerusuhan di sana. Pada akhirnya, si sipir menuruti keinginan Aho untuk mempertemukannya dengan seorang inspektur polisi bernama Luke. Di sana, Aho menceritakan bahwa pria yang telah tewas kemarin merupakan seorang ahli kungfu. Lalu Aho menjelaskan kalau si pelaku menginginkan gelar sebagai ahli bela diri nomor 1 di dunia. Dan Aho juga mengetahui bahwa si pelaku akan mengincar 7 orang yang merupakan ahli bela diri. Maka dari itulah Aho meminta inspektur Luke membebaskannya. Namun Luke tidak menanggapinya karena ia sendiri masih bisa menangani kasus pembunuhan ini. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Tam King Yu yang merupakan seorang ahli tendangan maut. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria bernama Fang yang ingin menantang Tam untuk baku hantam hingga mati. Dan ternyata Pang ini adalah pelakunya karena ia meninggalkan jejak shuriken burung walet yang sama seperti kasus pembunuhan di awal. Tidak lama berita kematian Tam terdengar oleh Luke dan seketika dirinya langsung teringat bahwa ucapan Aho sebelumnya memang benar. Lalu ia menemui Aho dan memutuskan untuk membebaskan Aho secara bersyarat agar bisa membantunya menangani kasus ini. Di sana Luke menanyakan siapa target selanjutnya yang akan dibunuh oleh si pelaku. Aho pun menyebutkan semua namanya satu persatu, yang dimana diantaranya merupakan ahli kungfu, ahli tinju, ahli tendangan, dan terakhir ahli pedang. Lalu Aho membawa Luke untuk pergi menemui Wong Chit yang merupakan ahli tinju. Namun sesampainya di sana, ternyata Wong Chit sudah mati dengan keadaan bonyok dan penuh dengan luka darah. Lalu Aho membayangkan bagaimana kejadian itu terjadi, yang ternyata pelakunya adalah Fang. Saat Aho berduka atas kematian temannya itu, ternyata Pang sudah mengintainya dari gedung sebelah. Lalu Aho yang menyadari itu langsung mengejarnya. Namun Fang berhasil meloloskan diri dengan cara meloncat ke gedung sebelah. Setelah itu Aho pergi ke kampung halamannya untuk menemui pacarnya bernama Shin. Saat di rumah, Aho tidak sengaja menemukan shuriken burung walet dan menanyakan dari mana pacarnya menemukan shuriken ini. Lalu si pacar mengatakan bahwa dulu ia bertemu dengan kakek-kakek pincang yang memberikan shuriken tersebut dan memintanya untuk diberikan lagi kepada Aho. Keesokan paginya, Aho menemui seorang guru sejarah untuk menanyakan shuriken walet tersebut. Di sana, si guru menjelaskan bahwa shuriken ini sering digunakan oleh para leluhur dinasti untuk berperang. Yang dimana jika ada orang yang kalah, maka si pemenangnya akan menaruh shuriken tersebut sebagai penanda. Singkat cerita, polisi mendatangi rumah Peng. Namun ternyata tempat tersebut sudah kosong.
Lalu tetangga di sana menceritakan keseharian Peng, yang dimana Peng ini merupakan seorang pengangguran yang setiap harinya hanya berlatih bela diri saja tanpa melakukan yang lain. Bahkan si tetangga juga sempat melihat Peng menggosokkan wajahnya sendiri dengan garam laut hingga berdarah. Dan ternyata hal tersebut untuk membuat kulitnya menjadi kebal dengan pukulan. Lalu polisi dan Haho menemukan sebuah lukisan yang dimana polisi pun akhirnya berpendapat bahwa motif Peng yaitu ingin menjadi ahli bela diri nomor 1 yang tidak terkalahkan. Malam harinya Haho menemui temannya yang merupakan ahli pedang dan sekarang ia menjadi tukang sate. Di sana si teman menceritakan kalau sekolah pedangnya sudah diganti oleh seorang artis film bernama Hong. Di saat itu juga, Hong yang sedang syuting film tiba-tiba didatangi Peng yang dengan sadisnya melukai beberapa kru film. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun langsung bertarung menggunakan pedang sesuai dengan keahlian Hong. Namun lagi-lagi Peng berhasil membunuhnya dengan sadis. Saat di perjalanan, Luke ditelepon oleh atasannya yang marah-marah kepada Luke karena dianggap lambat menangani kasus ini. Di sana, atasannya mengancam akan memecat Luke dan mengembalikan Haho ke dalam penjara jika tidak segera menangkap pelakunya. Saat mereka kembali ke kantor polisi, tiba-tiba Peng menelpon Haho dan mengancam akan membunuh pacarnya yaitu Shin. Dengan cepat, Inspektur Luke langsung menyadap teleponnya dan berhasil menemukan lokasi keberadaan Peng. Namun saat digerebek, ternyata Peng sudah berhasil kabur dan meninggalkan handphonenya di sana. Sementara Peng sendiri sedang merawat istrinya yang sedang sakit kanker parah. Namun di sini Peng merasa kesal dan memutuskan untuk membunuh si istri dengan cara dicekik. Keesokan paginya polisi berhasil menemukan keberadaan Peng. Namun saat disergap, ternyata tempat tersebut sudah kosong dan hanya meninggalkan jasad istrinya. Di sana, polisi mengolah TKP dan berpendapat bahwa Peng akan kembali lagi ke rumah ini. Dengan cepat, mereka pun langsung memasangi setiap sudut rumah Peng dengan kamera CCTV dan menyiapkan beberapa tim untuk menyergap Peng dari kejauhan. Singkat cerita, Peng pun datang ke rumah, namun di perjalanan ia menyadari kalau ia tengah diawasi oleh polisi dan memutuskan untuk kabur. Sementara itu, Inspektur Luke mendapatkan laporan kalau Haho adalah komplotannya Peng. Dan hal itu diketahui dari rekaman CCTV yang menunjukkan Peng menemui Haho di penjara. Mengetahui itu, Luke langsung menodongkan pistol kepada Haho. Namun di saat itu juga, Haho melihat pacarnya tengah berhadapan dengan Peng. Dengan terpaksa, Haho melawan para polisi untuk kabur dan segera menyelamatkan pacarnya. Sementara si pacar sedang duel dengan Peng menggunakan pedang. Dan di pertarungan itu, Peng berhasil merebut pedang si pacar untuk mengalahkannya. Dan setelah itu, ia bergegas kabur dari sana. Tidak lama, Haho datang ke sana dan menemukan istrinya sudah tepar. Dan saat itu juga, ia melihat bayangan Peng yang sedang berusaha kabur. Menyadari itu, ia pun langsung mengejarnya sehingga pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Peng memutuskan untuk kabur. Lalu polisi berusaha untuk mengejarnya. Namun Peng dengan cepat menabrakkan perahunya dan akhirnya ia pun berhasil kabur lagi. Setelah itu, Peng menelpon Inspektur Luke dan menjelaskan mengenai Peng yang mendatanginya di penjara.
Yang dimana saat itu Peng ingin menantang Ha-Ho untuk bertarung, dan jika dituruti Peng mengancam akan membunuh pacarnya. Maka dari itulah Ha-Ho memutuskan untuk kabur dan menyelamatkan pacarnya. Tidak lama Luke ditelepon atasannya yang memecatnya dari kasus ini karena dianggap tidak becus. Di sini Inspektur Luke tidak mau menyerah dan berusaha mencari informasi di rumah Feng. Lalu ia menemukan sebuah lukisan bertulis nama Siu Hoknin, yang dimana itu adalah seorang supir truk yang akan menjadi target Peng selanjutnya. Dan benar saja Peng sudah berada di lokasi untuk membunuh targetnya. Namun saat Peng menghentikan mobil si supir, ternyata orang yang keluar adalah Ha-Ho. Menyadari itu Peng menantang Ha-Ho untuk bertarung sampai modal. Namun tidak lama Luke datang sambil menodongkan pistol ke arah Peng dan memintanya untuk menyerah. Namun Peng tidak mau dan terus berusaha melawan. Hingga akhirnya Luke memutuskan untuk menembaknya hingga mati. Tiga bulan kemudian Ha-Ho kembali masuk ke dalam penjara. Lalu Luke bersama atasannya datang dan mengatakan kalau saat ini Ha-Ho akan dibebaskan secara resmi. Di akhir film Ha-Ho kembali ke kampung halamannya untuk menjadi pelatih bela diri. Dan film pun tamat.